Halo semuanya, welcome back to my channel. Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi bareng aku Adele, dan di videoku kali ini aku akan melanjutkan untuk membacakan novel Bumi di episode ke-26 yang sudah lama sekali ya terjeda kita tidak berjumpa. Maka dari itu kita akan langsung saja mulai ke ceritanya. Episode 26. Silakan duduk, anggap saja rumah sendiri. Jangan sungkan, kalian haus? Akan kuambilkan minuman. Kondisi kalian terlihat buruk, berdebu, kotor, dan astaga, pakaian kalian aneh sekali. Kalian pasti datang dari tempat jauh. Tidak akan ada anak remaja kota ini yang mau berpakaian seperti ini. Seperti model 100 tahun yang lalu. Sebentar, akan kuambilkan air minum dan handuk basah. Ayah si kecil tertawa. Dia melangkah menuju pintu bulat lainnya, meninggalkan kami bertiga di ruang tengah. Senyap sebentar. Kita ada di mana, Ra? Tanya Ali. Aku tidak tahu. Apakah orang aneh tadi menyebutkan nama tempat ini? Aku menggeleng pelan. Bagaimana kamu bisa bicara bahasa mereka? Sally memegang lenganku, tampak penasaran. Aku tidak tahu, Sel. Aku tahu begitu saja. Aku menyeka wajah yang berdebu. Ada banyak sekali hal yang tidak bisa kujawab sekarang. Ali bergumam sendiri. Berhenti menumpahkan pertanyaan. Dia memilih memperhatikan sekitar, lalu beranjak hendak duduk di sofa bulat yang melayang di dekat kami. Dia meloncat. Sofa itu seketika berputar saat didudukinya. Ali tergelincir. Tangannya hendak meraih sesuatu, tapi terlambat. Dia jatuh ke lantai, mengaduh pelan. Ini tempat duduk yang aneh sekali. Ali berdiri, menatap sofa yang berhenti berputar, kembali ke posisinya semula. Si jenius keras kepala itu mencoba 2 kali untuk duduk di sofa bulat, tapi 2 kali pula dia terjatuh. Aku dan Sally menonton, diam. Baiklah, aku tidak akan menyerah. Ali bersungut-sungut. Kali ini dia menatap baik-baik sofa bulat di depannya, memegang perlahan, lantas naik perlahan, menjaga keseimbangan. Ali nyengir lebar. Dia berhasil. Kalian mau mencobanya? Ali berseru riang. Ini persis seperti belajar naik sepeda. Sekali kita terbiasa, maka mudah saja. Aku dan Sally saling tatap. Ayo coba saja, Rah, Sally. Ini seru sekali. Kalian tahu entah bagaimana mereka melakukannya. Sofa ini benar-benar melayang di atas lantai. Ini hebat sekali. Bahkan kupikir lembaga paling canggih macam NASA Amerika sekalipun tidak mempunyai teknologi ini. Ali mencoba sofa bulat itu berputar. Dia berhasil membuatnya bergerak mulus. Ali tertawa senang. Apa yang kamu lakukan? Aku berbisik mengingatkan Ali. Kami jelas tidak sedang studi tour. Kami sedang tersesat. Sifat Ali yang selalu santai kemungkinan bisa berbahaya. Si jenius itu sekarang bahkan asik mencoba sofa bulat yang dia duduki, bergerak naik turun. Ali menatapku dengan wajah tanpa dosa. Maaf membuat kalian menunggu. Ayah si kecil kembali, terlihat riang, membawa nampan dengan 3 gelas di atasnya, juga 3 handuk basah. Oh, kamu sudah mencobanya. Bagaimana? Itu jenis sofa paling mutakhir. Lelaki itu tertawa melihat Ali bergegas menurunkan sofanya kembali ke posisi semula. Ali terlihat sedikit panik karena ketahuan menaik turunkan sofa tersebut tanpa izin pemiliknya. Dia bertanya apa? Ali berbisik kepadaku. Dia bilang, kamu tamu yang sama sekali tidak tahu sopan santun. Aku menjawab asal. Sungguh? Ali menatapku tidak percaya. Silahkan diminum. Ayah si kecil mengangguk ramah kepada kami. Aku menatap gelas aneh yang lebih mirip sepatu Keds. Baiklah, aku meraih gelas terdekat, mengangkatnya. Isinya air bening biasa, setidaknya terlihat begitu. Aku menegaknya. Ternyata rasanya segar sekali. Sally menatapku ragu-ragu. Aku mengangguk kepadanya. Tidak ada yang perlu dicemaskan, itu hanya air bening biasa. Bahkan setelah berbagai kejadian tadi, menghabiskan air sebanyak 1 gelas berbentuk sepatu terasa melegakan. Namaku Ilo, siapa nama kalian? Ayah si kecil bertanya sambil menyerahkan handuk basah.
Aku menjawab sopan, menyebut namaku, Sally dan Ali. Lelaki itu menggeleng. Nama kalian terdengar aneh. Kalian berasal dari mana? Aku menelan ludah, ragu-ragu menyebutkan nama kota kami. Sally dan Ali di sebelahku sudah menghabiskan minum mereka. Kini mereka sedang membersihkan wajah dan sekujur badan dengan handuk. Ilo, demikian nama ayah si kecil itu. Lagi-lagi menggeleng, wajahnya termangu. Belum pernah ku dengar nama kota seperti itu. Kalian sepertinya tersesat dari jauh. Kami sekarang berada di mana? Aku balik bertanya, teringat pertanyaan Sally dan Ali sejak tadi. Kenapa tidak kutanyakan saja kepada orang berpakaian gelap ini? Kota Tisri. Kota Tisri, aku mengulanginya. Benar sekali, kota Tisri. Kota paling besar, paling indah. Tempat seluruh negeri ingin pergi melihatnya. Nah, apa ku bilang tadi? Setidaknya kabar baiknya, lorong berpindah sialan itu membawa kalian kemari. Kalian pernah ke kota Tisri? Aku menggeleng. Sally dan Ali tetap termangu, tidak mengerti percakapan. Fantastis! Ilo mengepalkan tangan, berseru riang. Ayo kalian ikuti aku, akan kutunjukkan pemandangan menakjubkan kota ini. Kalian pasti sudah lama bercita-cita ingin melihatnya langsung. Selama ini kalian hanya bisa menyaksikannya di buku, bukan? Astaga, kebetulan sekali. Ini persis bulan purnama. Kota ini terlihat berkali-kali lebih indah. Lelaki itu berdiri. Malam bulan purnama? Bukankah tadi baru saja siang? Apa yang dia bilang, Ra? Sally berbisik. Dia ingin menunjukkan kota ini kepada kita. Buat apa? Bukankah kita setiap hari melihat kota kita? Aku menggeleng. Entahlah, aku juga tidak paham. Apa serunya melihat kota di siang hari? Sally masih berbisik. Aku menghela nafas perlahan. Sejak tadi aku punya firasat, kami sama sekali tidak sedang berada di kota kami. Bahkan boleh jadi kami berada di tempat yang amat berbeda. Ini pasti seru, ada yang tidak keberatan. Ali meloncat turun dari sofa bulat. Ilo memimpin di depan, melewati pintu bulat, kembali ke lorong remang, dan tiba di depan anak tangga. Ilo rileks melangkah menaikinya. Anak tangga itu berpilin naik sendiri saat kaki kami menyentuhnya. Mungkin seperti eskalator pada umumnya, tapi anak tangga yang kupijak terbuat dari kayu berukir. Tiba di ujung anak tangga, ruangan atas tampak gelap. Sambil bersenandung, Ilo membuka pintu di langit-langit ruangan. Pintu itu terbuka. Cahaya lembut masuk ke dalam. Aku mendongak melihat ke atas. Bintang gemintang terlihat terang. Ini malam hari. Bukankah? Aku mengusap wajah, bingung. Sekarang pertanyaannya bertambah. Bagaimana kami bisa keluar ke atas sana? Bukankah pintu di langit-langit ruangan setinggi jangkauan tangan Ilo? Tidak ada tangga lagi. Kami bertiga saling lirik, tidak mengerti. Ilo berdiri persis di bawah bingkai pintu. Ayo, kalian mendekat padaku. Dia menoleh kepada kami. Aku menelan ludah. Sudah kadung sejauh ini, tanpa banyak tanya aku ikut mendekat. Ayo, jangan ragu-ragu, lebih rapat. Aku merapat di sebelahnya, juga Sally dan Ali telah kuberitahu agar lebih rapat. Apakah kami akan melompat ke atas, terbang? Ilo justru meraih daun pintu di atas, menariknya ke bawah. Daun pintu itu turun, pindah setinggi mata kaki kami. Kami seketika berada di atap bangunan. Ali si jenius di sebelahku bahkan tidak mampu menahan diri untuk tidak berseru. Ilo tertawa, dia melangkah ke samping, meninggalkan daun pintu yang terbuka, berdiri di atap. Aku bergegas ikut melangkah, juga Sally, khawatir pintu itu tiba-tiba kembali ke posisi di atas. Kamu tidak mau tertinggal di bawah sendirian, bukan? Ilo menoleh ke Ali yang masih sibuk memeriksa. Wajah Ali berbinar-binar. Bagaimana caranya daun pintu ini bisa turun? Apakah seluruh atap bergerak ikut turun? Atau daun pintunya saja? Aku bergegas menarik lengan si jenius itu agar melangkah ke atap bangunan. Setelah semua berdiri di atap, aku melongok ke bawah. Lantai ruangan kembali terlihat jauh. Entah bagaimana caranya, daun pintu sudah kembali ke posisi semula. Selamat datang di kota Tisri. Ilo berseru lantang. Aku mendongak, mengangkat kepala menatap ke depan. Aku menahan napas, mematung.
Itu sungguh pemandangan yang membingungkan. Aku pernah diajak papa dan mama pergi ke restoran yang berada di lantai paling atas gedung paling tinggi di kota, melihat seluruh kota. Tapi malam ini yang aku lihat jelas bukan kota kami. Tidak ada hamparan gedung-gedung tinggi, tidak ada pemandangan yang kukenal. Pun bangunan yang kami naiki ini bukan rumah, bukan apartemen seperti kebanyakan. Bentuknya seperti balon besar dari beton dengan tiang. Di sekitar kami, ribuan bangunan serupa terlihat memenuhi seluruh lembah, persis seperti melihat ribuan bulan sedang mengambang di udara. Itulah pemandangan yang kami saksikan sekarang. Kita di mana? Sally bertanya, suaranya bergetar bingung. Ini keren, Ali berseru, suaranya juga bergetar antusias. Ini bukan kota kami, bahkan jelas sekali, tidak ada kota di bumi yang seperti ini. Tidak ada jalan di bawah sana, apalagi kendaraan seperti mobil dan motor. Hanya hamparan hutan, kalau itu memang hutan seperti yang terlihat dari atas sini. Bulan purnama menggantung di langit, terlihat lebih besar dibanding biasanya. Cahayanya lembut dan indah. Di sisi barat kota terlihat gunung. Bentuknya sama seperti gunung yang ada di kota kami. Juga pantai di sisi timur, itu sama. Tapi hanya dua hal itu yang sama, sisanya berbeda. Beberapa tiang tinggi terlihat di kejauhan. Setiap tiang memiliki puluhan cabang. Dengan ujung cabang lagi-lagi sebuah balon besar dari beton, bersinar. Ilo menjelaskan dengan bangga tentang kotanya. Kota ini paling maju, paling cemerlang. Kota ini juga paling efisien menggunakan sumber tenaga yang semakin terbatas. Terlepas dari masalah teknis kecil yang sekarang sedang menimpa kalian, kami memiliki sistem transportasi paling baik. Kalian lihat di ujung sana, itu menara komite kota. Aku tidak terlalu mendengarkan. Kepalaku dipenuhi begitu banyak pertanyaan. Sally masih menatap dengan cemas ke seluruh arah. Dia sempat berbisik. Kita tidak berada di kota kita lagi, Yara. Aku mengangguk. Kita berada di tempat yang jauh sekali. Bagaimana kita pulang? Sally bertanya. Aku menggeleng. Entahlah. Wajah Sally sedikit pucat. Hanya Ali yang terlihat tenang, menatap sekitar dengan semangat. Besok malam adalah malam karnaval festival tahunan. Jika kalian menunggu sehari saja, kalian bisa menyaksikan festival terbesar. Seluruh kota dipenuhi pelangi malam hari. Semua bangunan tersambung oleh kabel yang dipenuhi lampu warna-warni. Putraku yang berusia 4 tahun tidak sabar menantikannya. Ilo membentangkan tangan, masih asik menjelaskan. Angin berembus lembut, menerpa wajah, memainkan anak rambut. Aku mendongak menatap langit. Kami ada di mana? Gunung, pantai, sungai, juga posisi bulan dan bintang sama persis seperti di kota kami. Tapi sisanya berbeda. Bangunan rumah seperti balon. Hampir setengah jam kami berada di atap bangunan. Hingga Ilo diam sejenak. Berkata, sudah larut malam, kita sebaiknya turun. Kalau kalian mau, malam ini kalian bisa menginap di tempatku. Ada kamar kosong, tidak terlalu lapang untuk bertiga, tapi cukup nyaman. Besok pagi-pagi aku akan membantu mengirim kalian pulang ke rumah. Kami bertiga tidak berkomentar. Aku mengangguk. Ilo membungkuk. Dia membuka daun pintu di atap. Lantai ruangan di bawah terlihat mendekat. Dia menyuruh kami melangkah masuk. Kami bisa melangkah dengan mudah. Ilo melepas pegangan ke daun pintu. Daun pintu itu perlahan kembali ke atas. Langit-langit ruangan kembali tinggi. Ilo menutup pintu. Ini keren sekali, Rah, Ali berbisik padaku. Jika semua pintu bisa ditarik begini, di sekolah kita tidak perlu repot-repot kemana-mana. Tarik pintunya mendekat, kita tinggal melangkah masuk atau keluar. Beres. Aku tidak menanggapi celetukan Ali. Ilo memimpin di depan. Kami diantar menuju pintu bulat di lorong lain. Itu kamar yang besar, 2 kali lebih luas dibanding kamar si kecil. Kalian bisa menggunakan kamar ini. Ada beberapa pakaian yang bisa kalian gunakan di lemari. Beberapa sepertinya cocok. Ini dulu kamar si sulung. Dia masuk akademi di kota lain. Usianya 18. Jika kalian butuh sesuatu, kamarku berada di ujung lorong satunya. Selamat malam anak-anak.
Selamat malam, aku mengangguk, menjawab sopan. Ilo menutup pintu, meninggalkan kami. Oke, itu tadi adalah cerita dari novel Bumi episode ke-26. Sampai jumpa di video selanjutnya.